Apa pendapat kalian tentang Diego Milito? Jika jawabannya tidak mengatakan luar biasa, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak menonton sepak bola. Pada tahun 2010, Milito seperti muncul entah dari mana ketika tampaknya sudah terlambat baginya untuk masuk ke masa kejayaan. Dan dengan satu telinga ia memastikan semua orang di dunia mengetahui namanya. Sepertinya hanya perlu satu telinga lagi untuk memastikan semua orang untuk melupakannya. Tetapi, mengapa demikian? Baiklah, saya rasa kita akan mengetahuinya. Namun pertama-tama, kita perlu memahami dari mana dia berasal. Kisahnya dimulai dari kakek dan neneknya yang seperti 6.000 penduduk Calabria di selatan Italia memutuskan untuk berimigrasi ke Argentina untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pada satu titik, sekitar 1/5 dari populasi mereka seakan-akan menghilang. Di Argentina, kualitas hidup mereka tampaknya membaik untuk sementara waktu. Dan setelah 2 generasi, keturunan terbaru keluarga Milito adalah 2 anak laki-laki, Diego dan Gabriel. Pada dasarnya mereka sangat mirip dan berlawanan, dan itu akan ditampilkan sejak awal karir mereka. Selama masa remaja, keputusan pertama dalam karir mereka akan membuat mereka menjadi saingan langsung. Milito bergabung dengan Racing Club, dan Gabriel bergabung dengan Independen. Dengan jarak stadion mereka yang hanya beberapa ratus meter, ketegangan sudah terasa di telinga. Dan ketika mereka bertemu, semua ketegangan akan hilang. Pada awalnya Gabriel yang memimpin. Meskipun usianya lebih muda 1 tahun dari Diego, dia memulai karir profesionalnya 2 tahun lebih awal, yaitu pada usia 18 tahun. Sulit untuk memahami alasannya. Tetapi Diego baru memulai debutnya pada usia 21 tahun. Ini hampir seperti tanda pertama dari masa sulit yang akan dia hadapi di awal perjalanan. Terlepas dari itu, para penggemar dengan cepat jatuh cinta kepadanya. Ia bukan hanya seorang predator absolut di dalam kotak penalti, tetapi juga pemain yang sangat lengkap sebagai seorang pesepak bola. Tidak lama kemudian, ia memiliki julukan Il Principe, Sang Pangeran, mengikuti legenda Enzo Francescoli yang juga memiliki julukan yang sama dan kemiripan yang luar biasa. Dalam 5 tahun karirnya di Racing Club, Diego beberapa kali berhadapan dengan saudaranya dengan 2 kejadian yang paling menonjol. Yang pertama ketika ia diusir dari lapangan, dan yang kedua ketika keluarga mereka meninggalkan stadion karena tidak ingin melanjutkan menonton saat keduanya saling mengejar. Tampaknya saling ingin menjatuhkan. Namun yang paling menonjol dari mereka adalah 1 gol yang menghasilkan trofi untuk masing-masing dan beberapa gol lainnya untuk pertandingan persahabatan bersama tim nasional. Dan Gabriel secara mengesankan akan diberikan ban kapten pada usia 22 tahun. Pada tahun 2004, Diego bergabung dengan saudaranya yang telah pergi setahun sebelumnya untuk bermain di Eropa. Namun tidak seperti Gabriel yang bergabung dengan Zaragoza di La Liga, Milito kembali ke Italia sekitar 50 tahun setelah kepergian kakek neneknya. Dia bergabung dengan Genoa, klub yang terdegradasi pada musim sebelumnya. Dan setelah 1,5 tahun di klub tersebut, Diego telah mencetak 34 gol dan membantu mereka meraih promosi ke kasta pertama sepak bola Italia. Atau begitulah yang terlihat. Sebab tak lama setelah perayaan dimulai, datang tuduhan bahwa Genoa telah melakukan pengaturan skor. Bukti-bukti ada di mana-mana. Dan tak lama kemudian membuat Venezia yang sudah terdegradasi duduk manis dan menyambut mereka untuk bermain bersama di kasta ketiga. Dan Diego, tentu saja dia tidak mau mengorbankan dirinya untuk bermain di sana. Maka dia menemukan tim baru. Dan untuk kali ini, dia dan Gabriel akan bermitra, bergabung bersama di Real Zaragoza. Dan hal itu berjalan dengan sangat baik. Diego berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di musim debutnya, membantu mereka mencapai final Copa del Rey yang bersejarah. Dan bahkan lebih bersejarah lagi dengan kemenangan 6-1 atas Real Madrid di semifinal, di mana Diego mencetak 4 gol. Dengan 3 gol pertamanya yang dicetak dalam waktu 19 menit, Diego telah memasuki pertandingan dengan pemain-pemain seperti Ramos, Guti,
Beckham, Ronaldo, dan Robinho, dan menunjukkan kepada mereka bahwa dia memiliki level yang sama. Meskipun secara jujur, pada leg kedua Real Madrid telah unggul 3 gol pada menit ke-9. Tetapi tetap saja, pada akhirnya kemenangan 4-0 mereka tidak cukup untuk menyingkirkan Zaragoza, yang sayangnya harus dikalahkan oleh Espanyol pada partai final. Tahun berikutnya, Diego semakin meningkatkan jumlah golnya, dengan hanya berselisih 3 gol dari Van Nistelrooy, pencetak gol terbanyak di La Liga, dan sangat membantu Zaragoza untuk lolos ke Piala UEFA. Namun jika kalian berpikir bahwa gol-gol tersebut membuat Diego kini lebih dicintai oleh para penggemar daripada kakaknya, kalian salah besar. Gabriel tidak hanya menjadi kapten tim, ia adalah idola yang terus mendapatkan pujian atas kerja kerasnya dalam bertahan. Sedemikian rupa sehingga ketika musim ikonik ini berakhir, Frank Rijkaard yang melatih Barcelona pada saat itu akan mengucurkan 19 juta euro untuk membawanya ke Catalonia. Setelah kepergian kakaknya, Diego pun diangkat menjadi kapten. Dan untuk meyakinkan klub akan komitmennya, sebuah kontrak baru ditandatangani dengan klausul pelepasan sebesar 100 juta euro. Ada harapan besar, tetapi segera semua orang akan menyadari betapa pentingnya peran kakaknya. Piala UEFA akan menjadi sebuah bencana, dan secara domestik, mereka akan terdegradasi di musim pertama mereka tanpa Gabriel. Meskipun begitu, Diego terus mencetak gol, dan ada banyak tawaran menggiurkan dari klub-klub papan atas. Namun pada hari terakhir bursa transfer, ia akhirnya pindah, bergabung dengan Genoa sekali lagi. Banyak yang meragukan apakah langkah tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat. Namun hal tersebut membuktikan bahwa dampak Diego pada sebuah tim tidak perlu diragukan lagi. Jika Genoa mengakhiri musim sebelumnya di papan tengah klasemen, mereka kini berada di peringkat kelima, memperpendek jarak poin dengan Fiorentina, dan mereka memiliki selisih gol yang lebih baik untuk dapat lolos ke Liga Champions. Daftar pencetak gol menyoroti jumlah gol Diego yang hanya kurang 1 gol dari Ibrahimovic, yang menjadi kapokannonieri. Jadi mudah memahami bagaimana transfer-transfer berikutnya terjadi. Barcelona yang terkesan dengan selatan menukar Eto'o yang telah menua dan 46 juta euro untuknya. Dan kemudian Mourinho pasti melihat tabel pencetak gol terbanyak dan Diego pun bergabung dengan Inter dengan harga 28 juta euro. Pada musim panas yang sama, Mourinho juga merekrut Lucio, Thiago Motta yang juga mantan koleganya di Genoa, dan Wesley Sneijder. Dan tiba-tiba, sebuah tim super telah terbentuk. Namun masalahnya Milito telah berusia 31 tahun, dan ini adalah langkah besarnya. Banyak yang mempertanyakan apakah dia akan mampu menghadapi tantangan ini. Lagi pula, mudah untuk mempertanyakan mengapa tidak ada orang lain yang pernah memberinya kesempatan. Kita berbicara tentang saudara dari bek tengah kelas dunia, yang tampaknya sangat senang mencetak gol, namun hanya diberi kesempatan untuk bermain dalam 8 pertandingan kompetitif untuk tim nasionalnya. Entah Inter telah merekrut pemain yang kurang tepat, atau Milito memang belum cukup baik untuk tugas tersebut. Untuk sementara waktu, hal tersebut masih menjadi misteri. Namun dalam pramusim, Milito menunjukkan kemampuannya dengan mencetak 2 gol dalam pertandingan persahabatan melawan AC Milan. Dan meskipun kalah dari Lazio, tak lama kemudian di ajang Piala Super, gol-gol tersebut menjadi sebuah peringatan. Pada matchday kedua musim itu, ia mencetak 1 gol dan memberikan assist pada 2 gol lainnya saat Inter mengalahkan AC Milan 4-0. Sepanjang musim itu, Milito mencetak gol dalam 54% pertandingan yang ia mainkan. Satu hal yang membuat semua ini terasa aneh adalah ia mencetak lebih dari 1 gol dalam 2 kesempatan. Hampir terlihat seperti jika dia sudah mencetak gol, dia akan menganggap tugasnya telah selesai. Di Serie A, ia mencetak 22 gol dan sekali lagi menempati posisi kedua dalam Capocannonieri. Gol-gol tersebut merupakan bagian besar dari apa yang membuat timnya menjadi hebat. Pertimbangkan bahwa sehebat-hebatnya mereka,
mereka hanya finish 2 poin di atas Roma. Dalam beberapa kesempatan, Milito lah yang menjadi pembeda yang membuat Inter meraih gelar juara. Lihat saja pertandingan terakhir musim ini melawan Siena. Hari itu mereka terbukti sulit dikalahkan. Dan jika bukan karena Milito yang mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut, Inter akan memiliki poin yang sama dengan Roma. Namun hal yang membuat Milito menjadi terkenal adalah Liga Champions. Penampilannya di babak penyisihan grup tidak mengesankan. Namun, Inter tetaplah Inter. Pertama ketika melawan Chelsea, Milito mencetak gol pembuka hanya dalam waktu 3 menit setelah pertandingan dimulai, membawa Inter lolos ke babak berikutnya. Kemudian datanglah CSKA, dan Milito mencetak satu-satunya gol di leg pertama. Dari 2 gol tersebut merupakan tanda pertama bahwa Milito akan mencapai performa terbaiknya. Dan kemudian datanglah babak semifinal melawan Barcelona. Inter jauh dari kata favorit. Barcelona adalah tim terbaik di dunia dan tidak ada yang mengharapkan apapun selain kekalahan bagi Inter. Lagi pula, ketika mereka bertemu di fase grup, mereka hanya meraih 1 poin dan gagal mencetak gol dalam 2 pertandingan. Namun Milito memiliki rencana yang berbeda kali ini. Inter tertinggal lebih dulu, sehingga Milito mulai mengupayakan kebangkitan. Pertama, sedikit permainan bola-bola atas yang membuat Schneider mendapatkan ruang kosong dan Milito memberikan umpan yang sempurna. Pertandingan berjalan imbang. Kemudian Milito menerobos masuk ke dalam kotak penalti dan memberikan umpan kepada Maicon dengan sontekan yang mudah. Dan akhirnya, Milito memanfaatkan sundulan yang salah dari Schneider dan mencetak gol ketiga. Dengan 1 gol dan 2 assist, Milito telah menginjakkan 1 kakinya di babak final. Namun sebelum itu, mereka harus bertahan di leg kedua. Dan Barcelona akan tampil dengan kekuatan penuh. Dan yang lebih buruk lagi, pada menit ke-28 Thiago Motta diusir dari lapangan. Namun tetap saja rencana Mourinho berjalan dengan baik. Sebuah kelas taktik yang luar biasa membuat Barcelona terlihat tidak berdaya. Bahkan ketika mereka berhasil mencetak gol di menit-menit akhir, Inter tetap melaju ke babak final. Dan kemudian, ia mencetak gol di final Liga Champions melawan Bayern. Dengan seluruh dunia menyaksikannya, jika ada yang masih belum menyadari kekuatan Diego Milito setelah 3 pertandingan terakhir, kini seluruh dunia tahu. Dia sangat cepat, lincah, berdarah dingin. Dia dapat merasakan gol dengan membelakangi gawang. Dan dia sedang dalam perjalanan untuk menghancurkan semua tim. Pemain berusia 31 tahun itu akhirnya memiliki kesempatan untuk membuktikan perkataannya. Seperti yang telah dia tunjukkan. Itu sangat luar biasa. Menyelesaikan musim dengan memenangkan pemain terbaik UEFA. Tetapi sepertinya dunia sepak bola memiliki sesuatu yang menentangnya. Pada musim panas, ia akan dipanggil untuk mengikuti turnamen internasional keduanya bersama Argentina. Dan jika ia hanya bermain beberapa menit di turnamen pertamanya, tentu saja setelah semua ini ia akan mendapatkan tempat di tim inti, bukan? Nah, antara memilih Higuain atau Carlos Tevez, Maradona yang merupakan pelatih pada saat itu memutuskan untuk membiarkan Milito menonton di pinggir lapangan untuk sebagian besar turnamen. Bahkan ketika Argentina bertemu Jerman di perempat final, Milito yang baru sebulan sebelumnya menaklukkan tim terkuat di Liga Jerman hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Argentina kalah 4-0 dan tersingkir dari turnamen. Kembali ke Inter, Milito berharap dapat kembali ke performa terbaiknya dan membuktikan bahwa Maradona salah karena tidak memasukkannya ke dalam skuad. Namun sepertinya ia ditakdirkan untuk dilupakan. 2 cedera menghantamnya di awal musim dan ia harus absen selama 42 hari dan 9 pertandingan. Pada saat ia kembali, upacara Ballon d'Or telah berlangsung. Saat Milito menyaksikan pengumuman para nominasi, dia melihat beberapa nama rekan setimnya disebutkan. Schneider, Maicon, Julio Cesar, dan Samuel Eto'o. Bahkan Mourinho yang kemudian memenangkan penghargaan sebagai manajer terbaik. Namun sekali lagi, namanya seakan terlupakan.
Mereka yang tidak menderita amnesia membuat suara mereka didengar. Itu adalah salah satu kenau paling memalukan yang pernah ada. Jelas sekali mereka telah memilih pemain yang paling menonjol di Piala Dunia dan mengabaikan kerja keras selama 1 tahun penuh. Di sisa musim, Milito mengalami 2 cedera lainnya, 50 hari dan 11 pertandingan absen. Tanpa Mourinho dan tangan Milito yang berjuang melawan kurangnya kebugaran, Inter disingkirkan oleh Schalke. Meskipun Milito masih berhasil mencetak 1 gol. Namun, secara domestik mereka finish di posisi kedua di Liga dan hanya berhasil memenangkan Coppa Italia. Musim 2011-2012 menjadi musim terakhirnya yang luar biasa. Milito mencetak 26 gol meskipun Inter terlihat sangat kesulitan di era pasca pergantian manajer. Pertahanan mereka berantakan. Kebobolan 69 gol selama 1 musim penuh. Milito telah mencoba namun tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka dari hal tersebut. Ada 1 pertandingan melawan Palermo di mana Inter tertinggal lebih dulu sehingga Milito mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Kemudian mereka tertinggal lagi sehingga Milito kembali mencetak gol. Namun tepat saja, mereka kembali kebobolan dan Milito mencetak gol keempat dalam laga tersebut untuk membuat mereka kembali unggul. Dan tetap saja Inter kembali kemasukan gol keempat dalam laga tersebut dan gagal meraih 3 poin. Milito pasti sangat putus asa setelah semua ini terjadi dalam periode di mana Inter menjalani 7 pertandingan beruntun dengan 5 kekalahan dan 2 hasil imbang. Dalam 1 kesempatan, ia harus mencetak hat-trick untuk menyelamatkan Inter saat mereka kebobolan 4 gol saat melawan Genoa. Namun jangan berpikir bahwa ia hanya mencetak gol-gol tersebut saat menghadapi tim-tim yang lemah. Karena pada laga kedua dan terakhir di musim tersebut, ia kembali mencetak hat-trick untuk membantu Inter mengalahkan Milan yang tengah berjuang untuk menjuarai Serie A. Milito adalah seorang penyerang berusia 32 tahun yang bertekad untuk memastikan bahwa apapun yang menghalanginya, ia akan tetap membuktikan diri berkali-kali. Saya berharap kita bisa melihatnya lebih banyak lagi. Namun pada tahun 2012, ia mengalami masalah serius pada lututnya. Pada bulan Februari, hanya dalam 7 menit pertandingan di Liga Eropa, ia mengalami cedera pada 2 ligamen yang berbeda. Dan setelah cedera dan komplikasi lebih lanjut, ia harus absen selama hampir 300 hari. Selama 1,5 tahun terakhir bersama Inter, ia hanya mampu mencetak 2 gol karena tampaknya ia sudah tidak mampu bermain selama 90 menit. Dan kemudian, dia memulai babak terakhirnya, bergabung dengan klub masa kecilnya di Argentina. Meskipun dia hanya mampu mencetak 8 gol di Liga pada musim pertamanya, di sana Racing memenangkan gelar juara Argentina. Di Copa Libertadores, Milito mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan pertamanya. Namun pada akhirnya Racing tersingkir di babak perempat final. Musim kedua bersama Racing seperti sebuah kenangan. Milito hanya bermain kurang dari 1000 menit dan hanya mencetak 4 gol saat ia mengambil beberapa langkah terakhir dari karirnya yang selalu dikesampingkan, dilupakan, diremehkan, dan salah dinilai. Ia seorang pemain yang pantas mendapatkan lebih, tetapi juga seorang pemain yang tidak terlalu terganggu dengan semua itu. Dia berjalan keluar lapangan dengan tepuk tangan meriah dari para penggemar dalam pertandingan peringatannya. Ia adalah seorang legenda kampung halaman, dan seorang pemain yang meskipun telah dilupakan oleh banyak orang, namun akan tetap hidup dengan mengetahui bahwa mereka yang berada di sana pada tahun 2010 menyaksikan penampilan terbaiknya dan sangat mengetahui bahwa ia adalah seorang pemain yang fenomenal. Mengenai saudaranya, dia akan tampil sangat baik untuk Barcelona. Tetapi setelah mengalami cedera parah pada paruh kedua musim pertamanya, dia akan absen selama hampir 600 hari. Ia hanya bisa tampil dalam 35 pertandingan selama 4 musim berikutnya, dan selalu kesulitan untuk bermain penuh. Bisa dikatakan, karirnya telah berakhir pada usia 27 tahun. Mungkin Milito bersaudara sudah ditakdirkan untuk tidak sepenuhnya mewujudkan impian mereka. Sekian cerita kali ini. Silakan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.